Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi kepada kami dari kelompok 5 dan di sini saya sendiri Maulana Irfan Pradana sebagai pemateri satu dan sebagai salah satu anggota yang mewawancarai beberapa mahasiswa lintas prodi yang ada di seputaran kampus Unimuda Sorong. Baik, teman-teman semuanya, kembali kepada saya Maulana Irfan Pradana. Di sini saya telah bertemu dengan seorang mahasiswa lintas prodi dari prodi PTI, yang mana di sini mari kita akan dengarkan sama-sama wawancara saya bersama kakak dari PTI ini. Halo Kak, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, ya Kak, perkenalkan Kak, saya Maulana Irfan Pradana. Di sini saya dari kelompok 5, ada tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kalau boleh tahu Kak, nama lengkapnya Kakak? Perkenalkan, nama saya Laode Arham Aziz Pratama Sakti, bisa dipanggil Arham saja. Ya. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Pendidikan Eksakta. Saya alhamdulillah sekarang sudah di semester 7. Ya, baik. Ya, baik teman-teman. Di sini ada Kakak Arham dari prodi PTI semester 7. Yang mana di sini mari kita sama-sama mengetahui bagaimana pendapat dan argumen Kakak Arham seputar kasus dan proyek dan nilai yang telah kami angkat kelompok 5. Yang mana teman-teman ketahui bersama sebelumnya, di sini saya ulang kembali, yang mana di sini tujuan proyek kelompok 5 kami adalah meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis. Dan nilai proyek kami dari kelompok 5 adalah keadilan sosial. Jadi teman-teman, sebelum saya bertanya secara personal kepada Kakak Arham, di sini saya akan mengulang kembali deskripsi dari tujuan proyek dan nilai proyek kami kelompok 5. Tujuan proyek kami kelompok 5 adalah meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis, yang mana melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, rasional, dan objektif dalam menyikapi isu-isu sosial, politik, dan kebangsaan yang berkembang. Yang mana ini ada di kolom nomor 4 yang ada di share di grup. Lalu yang kedua, nilai proyek dari kelompok 5 adalah keadilan sosial. Yang mana deskripsinya adalah nilai dasarnya menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa keadilan sosial harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, yang mana ini ada di kolom nomor 6. Jadi teman-teman, sebelum kami kelompok 5 bertanya kepada Kakak Arham dari Prodi PTI, Kakak Arham, perlu Kakak Arham ketahui di sini, kami proyek dari kelompok 5 ini temanya adalah ketidakadilan dalam akses beasiswa kampus. Yang mana deskripsi kasus kami ini ke arah begini. Di sebuah perguruan tinggi tertentu, terdapat ketidakadilan dalam proses seleksi beasiswa. Yang mana yang pernah kita lihat di lapangan, beberapa mahasiswa dari keluarga mampu mendapatkan beasiswa karena memiliki koneksi atau akses informasi lebih awal. Sementara di sisi lain, ada mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah atau ekonomi menengah ke bawah, itu tidak mengetahui adanya program tersebut atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan ketegangan sosial di antara mahasiswa. Lalu tujuan proyek kami di sini adalah meningkatkan kemampuan berargumentasi secara kritis, yang mana mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan objektif dalam menyikapi isu ketidakadilan sosial di lingkungan kampus, serta menyusun argumen yang rasional untuk mendorong perubahan kebijakan. Lalu nilai proyeknya adalah tentang keadilan sosial, yang mana di sini menekankan pentingnya perlakuan adil bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, atau jaringan sosial. Jadi begini Kak, telah kita ketahui bersama, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu camaba ya. Camaba itu ternyata kalau kita lihat pada saat dia sudah lolos di sebuah perguruan tinggi dan setelah banyak mendapatkan sudah banyak ada beberapa yang mendapatkan beasiswa contoh macam biasa kayak KIP ya. Itu kalau kami yang lihat, artinya kami yang sudah duluan kuliah, kami melihat ada di dekat kami itu ternyata yang mendapat KIP itu ada yang dari latar belakang yang malah menengah ke atas. Dalam arti memang mungkin orang tuanya bukan pegawai negeri, tapi ternyata orang tuanya pengusaha yang sukses. Yang mana di rumahnya tuh ada wifi-nya lengkap, fasilitasnya lengkap, kendaraan yang lengkap. Tapi di sisi lain ada yang mahasiswa yang dari latar belakang menengah ke bawah, tetapi dia tidak mendapatkan akses beasiswa tersebut. Dan ternyata setelah kami telusuri,
Alasannya ada beberapa hal. Pertama mungkin, pertama di saat waktu, mulai sebelum mendaftar di perguruan tinggi, mereka ternyata tidak tahu informasi itu, tentang ternyata sebelum kita mendaftar, cari tahu di internet atau di orang-orang tertentu begitu. Artinya kurangnya informasi begitu. Banyak kendala, ada yang mengeluh karena mungkin tidak ada gadget, atau yang mungkin mengeluh karena fasilitasnya kurang lengkap seperti tidak punya pusat data dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak tahu apa-apa tentang informasi itu, begitu, Kakak. Dan juga yang saya lihat di lapangan, banyak ada kecemburuan-kecemburuan sosial yang terjadi kalangan mahasiswa yang saya lihat begini. Karena mahasiswa itu, banyak yang mengeluh karena beasiswa ini, terbatas. Artinya kalau sudah di atas, tamatan SMA 2 tahun ke atas, itu sudah tidak beasiswa. Dan yang kedua juga mahasiswa, karena mungkin, orang tuanya pegawai negeri atau TNI Polri, dia tidak mendapatkan, beasiswa tersebut. Dan setelah, mengalami atau setelah menjadi mahasiswa dan mengalami dinamika yang ada di sekitar kampus, banyak mahasiswa yang tidak mendapat beasiswa itu mereka merasa cemburu dengan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Mereka protes, kenapa ini, banyak sekali mahasiswa yang dapat beasiswa tapi motivasinya rendah. Dalam arti macam, ke kampus kadang terlambat, banyak yang alasan katanya tidak ada uang taksi lah, apalah. Sedangkan kami nih yang mahasiswa yang tidak dapat beasiswa, kami memiliki motivasi yang tinggi, berpengaruh di prodi, banyak bantu-bantu di, himpunan dan sebagainya. Menurut Kakak bagaimana dengan ketimpangan yang ada ini, Kak? Karena yang mana beasiswa KIP ini kan, banyak sekali syaratnya, Kak, ya. Selain, orang tua yang pegawai negeri artinya orang tua yang pegawai negeri itu kan tidak bisa mendaftar KIP. Dan juga kalau sudah tamatan SMA di atas 2 tahun, misalnya kalau tamatan 2020 tapi dia masuk di 2023 atau 2024, dia udah tidak mendapatkan, akses beasiswa tersebut, Kak. Menurut Kakak, kira-kira apa masukan dan pendapat Kakak kepada pemerintah? Apakah menurut Kakak ini kebijakan pemerintah ini sudah sangat, adil begitu, Kak? Melihat, tadi tujuan kita itu yang mana nilainya adalah tentang keadilan sosial, Kak. Dan tujuan kita punya proyek ini adalah, meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis begitu, dan nilainya adalah keadilan sosial. Apakah menurut Kakak, beasiswa yang ada di saat ini itu apakah sudah adil dan inklusif, Kak? Inklusif di sini dalam arti apakah sudah merata, Pak? Merata, Kak, begitu. Mengingat isu-isu dari dari beberapa mahasiswa yang pernah saya, tanyai begitu, Pak. Menurut Kakak bagaimana? Apakah sudah sesuai kebijakan pemerintah ini, Kak? Oke, baik. Kakak punya solusi begitu? Terkait KIP kuliah ya. Iya. Mengenai KIP kuliah, kalau misalnya disebut adil dengan atau tidak adilnya untuk di kampus ini ya. Iya. Untuk di kampus ini saya rasa yang pertama itu bisa dibilang ada di tengah-tengah. Di sisi lain memang kena sebagian sesuai sasaran, tapi di sisi lain seperti yang dari pewawancara bilang tadi, bahwa memang ada beberapa sebagian mahasiswa yang dimana mempunyai, ya bisa dibilang ada, ya mohon maaf, orang dalamnya Oh, gitu, ya dapat KIP juga, yang dalam artian punya akses lebih gitu daripada teman-teman mahasiswa yang tadi seperti bilang terlambat informasi begitu. Nah, kalau misalnya kita ambil dulu yang bagusnya, di mana ketika ada teman-teman yang dapat KIP di awal semester gitu, itu kan dilihat tuh keaktifan mereka di dunia perkuliahan, di himpunan pun begitu, ataupun pada saat kegiatan-kegiatan kampus begitu. Nah, cuman ketika mereka tidak aktif di bidang-bidang itu, di semester selanjutnya setahu saya, itu terutama di Fakultas Eksakta, itu ada yang namanya program KIP pengganti gitu. Jadi orang-orang yang tidak aktif ini, KIP-nya dialihkan ke teman-teman yang aktif tuh, setahu saya begitu. Cuman program ini terakhir dilaksanakan itu di 2023. Untuk 2024 sampai tahun ini 2025, sayangnya saya belum dapat informasi tentang hal itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa barang itu tidak dilaksanakan gitu. Sehingga entah dari kita, padahal bagaimana ya? Kitanya mahasiswa yang kurang kritis kah, atau mungkin dari atas yang memang dalam artian mungkin karena tidak ada mahasiswa yang lakukan pergerakan, makanya sudah kasih biar saja begitu. Nah, sedangkan padahal di bawah ini banyak sebenarnya diskusi-diskusi tentang ketidakseimbangan pembagian KIP ini gitu. Nah, terkait solusi, sebenarnya saya mungkin di PTI ya, kalau di PTI kita itu selalu menginformasikan ke teman-teman maba yang baru baru masuk, kita selalu mencoba mencatat nama-namanya mereka begitu,
supaya kita rekomendasikan mereka untuk dapat KIP gitu. Nah, semisal teman-teman yang tidak dapat KIP, nah itu dicatat juga namanya, baru kita siapkan untuk rekomendasi di KIP pengganti. Cuman karena KIP pengganti ini sudah tidak dilaksanakan selama ya bisa dibilang 2 tahun, maka ini kita bingung nih bagaimana cara untuk mewadahi teman-teman yang aktif cuman tidak dapat ini beasiswa ini begitu. Nah, solusinya saya itu mungkin coba diaktifkan kembali KIP penggantinya itu gitu. Oh begitu Kak. Oh jadi menurut Kakak sebenarnya kita ini mahasiswa-mahasiswa yang ada ini, terutama mungkin Kakak tingkat ya, itu sebenarnya kita semua ini memiliki potensi untuk bisa melakukan pergerakan atau berdiskusi secara lebih intens lagi, membahas soal terkait isu-isu atau masalah-masalah yang ada saat ini, agar nanti ke depannya kan tidak ada kecemburuan sosial. Jadi sebenarnya kita ini semua Kak memiliki potensi Kak ya sebagai mahasiswa. Iya. Karena kita kan mahasiswa kan agen of change atau agen perubahan. Jadi sebenarnya kita ini bisa memiliki potensi Kak ya. Tapi itu terkait apa Kak? Apakah kurang yang tadi Kakak bilang soalnya apa karena tidak ada wadah atau bagaimana? Dan kira-kira Kakak solusinya apa kepada baik kampus secara internal maupun kepada Dikti begitu Kak? Kira-kira apa? Untuk soal wadah ini Kak. Karena kita mungkin mahasiswa memang punya banyak potensi tapi ini kembali ke wewenang dan kembali kepada peluang kesempatan yang ada Kak. Kalau memang kita punya potensi ada tapi kalau tidak punya wadah juga untuk artinya ada sebagai fasilitator gitu untuk mewadahi kita, bagaimana Kak itu menurut Kakak solusinya? Kepada baik kampus secara internal maupun ke pusat secara vertikal Kak. Nah, Kira-kira. terkait wadah ya. Mm. Kalau misalnya teman-teman Mm. ya susahnya begitu sudah. Sayangnya di kita ini wadah untuk menaungi kita ini Iya benar Kak, benar wadah. ya cuman di Hima begitu yang mewadahi kita ini. Iya Kak. Nah, dan suara kita di Hima pun itu kadang didengar, Mm. kadang tidak. Mm. Gitu. Sehingga terkadang teman-teman itu jatuhnya ke pergerakan organisasi eksternal Iya. gitu. Yang dimana mereka justru lebih didengar dan lain sebagainya macamnya. Iya. Nah, terus terkait solusi dari kampus atau tidak PDDT mungkin ini apa ya? Kan tetap barang itu ada yang namanya kuesioner lah Iya ya. untuk penerima-penerima KIP atau tidak yang untuk seluruh kampus ini. Iya. Nah, cuman pertanyaannya adalah ketika kuesioner itu diturunkan, apakah betul kuesioner itu diberikan kepada orang yang di atas gitu yang bertanggung jawab dalam Iya. pembagian KIP ini? Itu yang pertama Iya. ditanyakan dulu itu. Soalnya Iya. kita yang mengisi kuesioner ataupun hal-hal untuk mendata hal itu, Iya. itu kita tidak tahu tuh barang itu akan sampai mana Iya. gitu. Nah, jadi mungkin saran saya dari pihak atas mungkin bisa lihat tuh pergerakan yang di bawah bagaimana, keluhan-keluhan yang ada di bawah bagaimana. Iya. Gitu. Mungkin bisa tanya langsung untuk yang mewadahi kita ya, mungkin Iya. bisa langsung tanya ke ketua-ketua himanya bagaimana, apakah dari segi segi biayanya mereka itu bisa atau tidak, itu kan Iya. sebenarnya harus ditanya. Apalagi yang pertama mereka ini kan datang ke sini untuk menuntut ilmu begitu. Iya. Memang betul ilmu itu mahal tentunya ya. Iya. Makanya itu perlu dibantu mereka ini. Apalagi kan kita ini betul-betul mau memajukan Indonesia begitu, bangsa Indonesia. Kita pemuda-pemuda yang di sini kan akan regenerasi ke pimpinan-pimpinan yang di atas begitu. Tapi kalau misalnya pendidikan yang dikasih ke kita tidak full begitu, nah justru akan sama juga dengan pimpinan yang di atas gitu. Kayak tidak ada perubahan gitu. Begitu Pak ya. Ya, jadi itu saran Kakak Arham baik kepada institusi internal maupun secara vertikal ke pusat begitu. Jadi gini lagi Kak, ini udah mau masuk ke sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir Kak. Begini Kak, kalau kami di prodi pendidikan itu ada namanya ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Tapi yang paling sering saya tekankan di teman-teman saat saya presentasi, yang mana antara kognitif dan afektif. Yang mana kognitif itu seperti kemampuan kita berpikir, kemampuan intelektual kita, kemampuan kita dalam menghafal. Kalau afektif itu lebih ke sikap, begitu. Begini Kak, banyak saya lihat itu mahasiswa-mahasiswa itu kan mungkin kognitifnya bagus, dalam arti dia pintar Kak ya. Memang dia dasarnya pintar memang. Dasarnya di atas rata-rata lah kognitifnya. Literasinya bagus, bagaimana dia menguasai materinya bagus, tetapi tidak diimbangi dengan afektif atau sikap. Karena banyak kita lihat mahasiswa yang mungkin pintar, cerdas secara intelektual,
tapi secara sikapnya kurang. Contohnya macam kurang disiplin, atau mungkin kurang begitu termotivasi, padahal dia punya kemampuan kognitifnya sangat luar biasa, Kak. Ini kalau saya hubungkan ke psikologi pendidikan, ini nanti akan saya hubungkan ke beasiswa, Kak, ya. Begini, Kak, sebenarnya ada banyak sekali mahasiswa yang saya lihat di kampus ini, terutama kampus Uni Muda, kalau dalam psikologi itu kan ada namanya kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual tuh dia lebih cenderung ke logika, Kak. Jadi seseorang itu bisa menguasai materi. Misalnya saya dari biologi, saya bisa menguasai biologi, itu berarti kecerdasan intelektual saya di atas rata-rata, Kak, ya. Tapi di sisi lain jangan salah bahwa selain kecerdasan intelektual ada namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu artinya bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain, bagaimana motivasi kita, bagaimana disiplin kita. Ini lebih ke mental, Kak, ya. Mungkin Kakak pernah dengar bahwa kesuksesan itu lebih banyak membutuhkan kekuatan mental daripada kekuatan fisik. Makanya Kakak jangan heran banyak orang yang punya otot kekar, otot besar, tetapi memiliki mental yang lemah, dia tetap down. Begitu, Kak. Karena kalau di dunia militer juga saya pernah dengar cerita bahwa ada di dunia militer itu secara fisik badannya bagus sekali besar, berotot, tapi karena dia tidak tahan mental di lapangan saat latihan perang, dia juga akhirnya mengundurkan diri dalam arti keluar dari latihan itu, Kak. Dalam arti mental itu juga lebih berpengaruh, Kak, begitu. Dan saya lihat, Kak, yang mahasiswa-mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa ini yang saya perhatikan, mungkin Kakak pasti akan kenal namanya, tapi saya tidak mungkin sebutkan namanya. Ada beberapa mahasiswa yang sangat populer, bahkan sangat populer di tingkat universitas. Itu populer sekali namanya. Mungkin teman-teman, walaupun teman-teman baru semester 3, pasti teman-teman kenal siapa sosok itu. Dia sangat pintar, tetapi karena mungkin tidak mendapat beasiswa, Kak, dan juga mungkin karena memang secara intelektual dia ini Pak ya, luar biasa cerdas kayak, tapi karena mungkin dia kurang seimbang dengan kecerdasan emosional, dalam arti macam dia merasa karena kecewa atau karena kekecewaan itu akhirnya dia seperti motivasinya turun, Kak. Jadi macam dia berpikir, "Ah, sudahlah, walaupun saya berpengaruh tapi saya juga nggak dapat apa-apa," begitu. Sedangkan teman lain ini apa namanya, tidak berpengaruh juga, tidak rajin, nilainya juga pas-pasan, tapi beasiswanya lancar gitu, Kak. Sedangkan saya ini yang banyak menyumbangkan mungkin sertifikat atau apa, kayak untuk akreditasi atau apa, tapi karena saya tidak dapat beasiswa, akhirnya dia ini, Kak, mulai menurun motivasinya, Kak. Jadi selain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional juga sangat berpengaruh, Kak. Dulu ada pernah kasus di Amerika, ini buku karangan dari Daniel Goleman, dia terinspirasi dari itu, Kak. Dulu sekitar tahun 90 ada seorang mahasiswa yang sangat cerdas di universitas, tapi karena dia kecewa sama dosennya, akhirnya dia tembak dosennya. Padahal secara intelektual dia pintar, tapi dia tidak bisa memanajemen emosinya, Kak, begitu. Jadi dia macam kayak uh, dia orangnya emosian gitu, Kak. Padahal secara intelektual dia sangat pintar. Dan juga banyak, Kak, mahasiswa pendidikan yang menguasai materi macam seperti pendidikan biologi, dia sangat menguasai materi tapi di saat mengajar atau PPL di depan kelas, dia gugup, Kak. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada dalam kepalanya itu buyar, begitu. Pasti Bapak, Kakak sering ini toh, sering mungkin dengar cerita atau pernah melihat seorang mahasiswa yang sangat cerdas tapi saat maju ke depan kelas dia gugup. Itu karena mental. Akhirnya dia macam bicaranya nggak jelas. Padahal di dalam otaknya itu banyak sekali literasinya, begitu, Kak. Sekarang, Kak, pertanyaan terakhir. Menurut Kakak bagaimana, Kak, dengan mahasiswa yang sudah terlanjur masuk padahal dia memiliki potensi yang sangat luar biasa dari kecerdasan intelektual, tetapi karena mungkin tidak dapat beasiswa, dia merasa kayak minder gitu, Pak. Artinya macam merasa kayak motivasinya udah menurun, Kak. Menurut Kakak, bagaimana pendapat Kakak agar mahasiswa ini tetap semangat, Kak, begitu? Meskipun tidak dapat beasiswa, Kak. Bagaimana menurut Kakak? Oke, lanjut. Iya, bagaimana agar tetap pertahankan motivasinya, Kak? Untuk Meskipun tidak motivasi dapat beasiswa. untuk motivasi teman-teman yang tidak dapat beasiswa, Iya. yang pertama fokus tujuannya teman-teman datang ke sini. Oh iya. Tujuannya teman-teman datang ke sini adalah yang pertama untuk mendapatkan ilmu. Ya, itu yang pertama. Mungkin untuk terkait biaya, mungkin jangan dulu dipikir, itu nanti tetap saja bakalan ada jalannya. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu seperti yang tadi dibilang, ada bawa gebrakan, ada bawa dampak kepada kampus. Tentunya kampus tetap melirik kepada teman-teman gitu. Nah, meliriknya dengan cara apa? Yaitu teman-teman dilihat sebagai orang yang berdampak, sebagai orang yang betul-betul ingin belajar. Apalagi kan kita tahu, kita bukan lagi siswa ya, kita mahasiswa. Tentunya sudah memang tugasnya kita untuk berdampak baik sesama warga kampus ataupun di masyarakat luas gitu. Nah, ketika teman-teman berdampak, seperti yang tadi dibilang, kampus mau tidak mau tetap melirik teman-teman gitu. Entah mungkin dapat slot beasiswa atau mungkin hanya dikasih bantuan-bantuan berupa
dana-dana begitu. Tapi ya itu, teman-teman tetap belajar, fokus ke tujuan, karena itu yang terjadi ke saya Iya. gitu. Saya pertama itu tidak dapat, saya Iya. jujur aja Iya, langsung. iya. Saya dari semester 1 tidak dapat, Hmm. cuman saya waktu itu betul-betul tekad kayak masuk himpunan, bukan bekerja sih, mengabdi di himpunan, habis itu fokus di pendidikan saya sampai akhirnya saya dibantu sama senior-senior saya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Walaupun memang ada beberapa teman saya yang ikut juga dalam pengabdian ini, baik ke hima ataupun ke kampus, walaupun akhirnya mungkin tidak sama kita tidak saya dapat tapi beliau tidak dapat, tapi ya itu tetap kita fokus ke tujuan awal, yaitu tujuan kami di sini adalah belajar, belajar, belajar gitu. Jadi mau dapat beasiswa, tidak dapat beasiswa ya tujuannya kita di sini untuk belajar gitu. Untuk masalah biaya dan lain-lain mungkin itu bisa kita bilang itu urusan belakang gitu. Untuk yang penting kita belajar sampai semester 8, untuk urusan wisuda atau tidak wisudanya itu bisa terakhir belakangan gitu. Yang penting kita selesaikan pendidikannya kita dulu. Tuh, Begitu, itu Kak, ya. dari saya. Iya. Wow, teman-teman, ternyata di sini statement dari Kakak Arham sangat luar biasa, teman-teman. Jadi di sini tadi Kakak Arham mengatakan teman-teman harus fokus ke tujuan teman-teman. Tujuan utama teman-teman itu apa pada masa kuliah? Kalau memang teman-teman berpikir soal beasiswa, anggap aja itu bonus, karena itu nanti pasti akan ada jalannya sendiri dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar, teman-teman. Jadi fokus kepada tujuan teman-teman, begitu ya, Kakak? Iya, betul. Sesuai Iya. kita PTI ya, kita ada slogan kreativitas tanpa batas. Nah, maka kita betul-betul pegang slogan itu, kita betul-betul bikin kreativitas yang dimana untuk membangun kampus ini, membangun prodi, membangun hima, ya kita tidak usah pikir beasiswa atau dana-dana lain, tapi tujuannya kita adalah yaitu Iya, belajar, belajar. membangun dan lain sebagainya. Gitu. Wow, luar biasa sekali Kakak Arham ya. Tadi Kakak Arham mengatakan teman-teman bahwa kreativitas tanpa batas. Itu slogan dari Prodi PTI, teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Jadi intinya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin merasa memiliki potensi kecerdasan yang akademik yang luar biasa, tapi tidak memiliki beasiswa, teman-teman jangan berkecil hati. Dan juga soal motivasi, itu maklum saya teman-teman, itu manusiawi. Saya pun juga sebagai mahasiswa juga sudah alami apa itu namanya motivasi. Motivasi itu ada namanya naik turun, teman-teman. Dan motivasi itu sama seperti api yang menyala. Dan teman-teman tahu bahwa api yang menyala itu tidak selamanya dia akan menyala. Itu pasti padam. Dan api itu apabila teman-teman ingin menjaga api itu tetap menyala, itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya api itu apa? Yaitu seperti tadi yang Kakak Arham katakan. Bahan bakarnya api itu adalah tujuan teman-teman. Tujuan teman-teman itu apa? Teman-teman mungkin dari awal sudah punya tujuan. Saya ingin bahagian orang tua saya. Saya kasihan orang tua sudah suruh saya kuliah, suruh motivasi saya untuk kuliah. Saya harus tetap semangat begitu, tetap termotivasi. Ingat teman-teman, orang tua teman-teman itu berharap teman-teman bisa sukses dan bisa sampai selesai di perkuliahan teman-teman. Jadi jangan hanya karena tidak mendapatkan beasiswa, motivasi teman-teman akan menurun. Itu manusiawi, teman-teman. Motivasi itu hanya sekedar dorongan awal, teman-teman. Yang menjaga motivasi kita itu adalah komitmen. Jadi komitmen teman-teman fokus kepada tujuan. Seperti yang tadi Kakak Arham sampaikan ya. Jadi teman-teman harus fokus pada tujuan teman-teman itu apa? Kuliah. Kalau memang dapat beasiswa, itu teman-teman bersyukur. Kalau memang belum dapat, memang mungkin belum rezekinya. Jadi beasiswa itu hanya bonus, teman-teman, tapi tetap di tujuan teman-teman. Intinya begitu, teman-teman. Tetap semangat, tetap berkreativitas, tetap berkarya, manfaatkan potensi yang teman-teman miliki. Karena setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing, teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah merasa inferior, jangan pernah merasa rendah diri, tetap semangat dan tetap kepada jalur dan tujuan teman-teman. Ingat, orang tua teman-teman sudah berusaha keras dan bekerja keras untuk teman-teman agar teman-teman bisa sukses. Jadi ingat kembali kepada orang tua teman-teman itu. Jadi harus tetap termotivasi, teman-teman. Untuk menjaga motivasi itu tetap harus ingat tujuan. Begitu ya, Kakak Ya, Arham? betul. Ya baik, Kak Arham, terima kasih banyak Kakak atas masukannya, statementnya Kak. Mungkin di sini Kak terakhir di saat closing statement, kira-kira apa Kak solusi terakhir Kak, apa pendapat Kakak terakhir terkait yang kita bahas ini Kak? Saran terakhir dan masukan terakhir kepada mahasiswa Kak? Saran Mungkin dari ada kutipan saya, terbaik Kakak begitu. kutipan terbaik. Iya, Oke, yang terakhir. ada satu kutipan Nah, dari saya sendiri sih iya, sebenarnya sih. boleh. Silakan Kak. Yang pertama, kita namanya mahasiswa, kita yang sangat-sangat untuk mencari ilmu. Kita adalah orang yang bersemangat mencari ilmu, gitu.
Dan yang namanya mencari ilmu tentunya sangat melelahkan, capek kiri kanan baik fisik ataupun mental. Tapi itu sudahlah tugasnya kita. Ingat kita mahasiswa sebagai agen perubahan, agen of change, dan kita juga mempunyai karakteristik sendiri, yaitu rakus. Ya teman-teman bisa cari sendirilah rakus itu maksudnya apa. Ya. Dan teman-teman mohon untuk tetap semangat untuk bergerak, untuk berdampak, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman, kalau tidak bisa berlari, berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, merangkak. Kalau tidak bisa merangkak, intinya tetap bergerak. Mau seinci, mau sesentimeter, tetap bergerak. Itu saja. Mungkin itu saya dari saya. Salam kreativitas tanpa batas. Wow, terima kasih Kakak Arham. Baik teman-teman, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Kakak Arham ya. Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, teman-teman, jadi tadi adalah pendapat dan argumen dari Kakak Arham dari Prodi PTI. Kakak Arham, terima kasih banyak. Ya, buat teman-teman, semoga apa yang kami bahas ini, apa yang kami jelaskan di sini, dan terutama pendapat-pendapat dan masukan-masukan positif dari Kakak Arham, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga bisa jadi amal jariah yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak ya. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Kak ya. Yuk. Kakak luar biasa juga.